Halo teman-teman, ketemu lagi saya Andrew Raditya. Mending mana latihan push up misalkan, mending mana push up langsung banyak 100 kali atau dibagi 3, pagi 40, siang 40, malam 40. Mending yang mana? Mending yang sampai selesai. Kenapa begitu? Jangan kemana-mana. Ingat mekanisme pembentukan otot atau hypertrophy, mechanical tension, metabolic stress, dan muscle damage. Oke, sekarang begini. Saya ambil dua contoh yang sampai selesai sama yang dibagi 3 sesi. Kita lihat dari mechanical tension. Jadi, jika interval antar set terlalu lama, kurva akan seperti ini. Mechanical tension, ketegangan otot ini akan menurun. Jika interval antar set, jeda antar setnya ini bagus, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga ya. Jadi kalau terlalu cepat untuk set berikutnya, ini tenaga belum recovery, kita susah untuk maksimal, rasanya udah capek duluan. Tapi kalau terlalu lama, ketegangan otot akan menurun. Nah, ini kan berlawanan sama mekanisme pembentukan otot. Masuk. Nah, sekarang untuk jeda interval antar setnya ini kalian harus menyesuaikan. Kalau saya tipsnya habis push up misalkan, lalu ngos-ngosan, kalau nafas sudah kembali stabil, detak jantung sudah stabil, udah nggak duduk, udah mulai normal, lanjut lagi. Ini saya biasanya 1 menit sampai 1,5 menit. 1,5 menit sebenarnya udah terlalu lama buat saya. Oke, nah sekarang push up 5 set misalkan dalam sekali latihan. Jika jeda antar setnya ini bagus, cocok, kurva mechanical tension akan seperti ini. Sekarang dibandingkan dengan push up dibagi 3 sesi, kurvanya akan seperti ini. Dari sini terlihat nggak mana yang lebih efektif? Kelihatan? Nah, itu lebih efektif yang sampai selesai dalam 1 sesi daripada dibagi 3. Tapi ini hanya dilihat dari jumlah set. Sedangkan dalam membentuk otot, dari 3 mekanisme pembentukan otot ini, itu kan tidak hanya mechanical tension, ada muscle damage. Ini yang paling penting. Bagaimana kalian melakukan set pada setiap latihan. Jadi kalau setnya biasa-biasa aja, oke, mechanical tension dapat, metabolic stress atau pumping ini dapat, tapi muscle damage ini belum kena, ngerti nggak? Jadi tidak hanya dari 1 poin saja. Mekanisme pembentukan otot ini ada 3. Ini yang paling penting, muscle damage. Caranya bagaimana? Makanya misalkan kalian push up 5 set, paling tidak ada 2 atau 3 ini hard set yang paling berat. Maksudnya bagaimana? Taruhlah push up sampai tidak kuat lagi, sampai kalian udah nggak kuat dorong, until failure, sampai gagal atau near close to failure, hampir nggak kuat lagi, udah mentok, kerusakan otot ada di situ, seperti itu. Jadi ya tidak dilihat kalau hanya, jadi saya kalau ditanya mana yang bagus sekali langsung kelar, apa sehari dibagi 3, ya saya pasti merekomendasikan yang ini. Kenapa? Yaitu mechanical tension itu tadi. Tapi ada orang, saya udah begini tapi kok nggak kebentuk. Ya kan nggak cuman muscle damage-nya mana. Ah, kan seperti itu. Lalu mungkin ada yang nanya, sekarang bang, kalau misalkan dibagi 3 sesi tapi itu maksimal semua, itu hard set semua, nah itu apa nggak lebih efektif juga? Nah begini, jika kalian terlalu banyak melakukan hard set, apalagi untuk otot yang sama, kecenderungan untuk cedera pada sendi ini lebih besar. Itu yang harus dihindari. Inilah bagian dari overtraining, seperti itu. Maka dari itu kedewasaan dalam latihan ini sangat penting. Seperti itu. Push up sekarang udah sampai capek, nanti siang lanjut lagi sampai capek. Kalian nggak sadar sendi ini stresnya udah berlebih. Kan yang dilatih otot, bukan sendi. Mind muscle connection saya kan bagus, form saya bagus. Udah pernah dengar istilah jika otot dilatih, sendi yang dikuatkan. Nah, ini berjalan bersama-sama. Jadi kalau kita terlalu stres terus menerus, sendinya ikut. Seperti itu, nggak sadar nanti yang sesi ketiga malam, nggak sadar formnya udah mulai ngawur, sendinya udah stres berlebihan. Besoknya, kok sakit ya, diginiin sakit ya. Nah ini udah tanda-tanda nih. Tahu kan bedanya? Cek di sini bedanya sendi sama otot. Bedanya sakit pada sendi atau otot. Cek. Yang jelas bedanya kalau sendi itu kalian gerakkan, ini sakit, walaupun lemes. Kalian gerakkan, ini sakit. Berbeda dengan kita bergerak sendiri dengan ototnya sakit.
saat bergerak ototnya sakit atau dipegang sakit, nah itu otot. Tapi kalau digerakkan saja sakit, nah itu sendi. Oke, paham sampai situ? Itu pun dari latihannya saja. Sedangkan dalam membentuk otot itu latihan, asupan nutrisi, kecukupan protein, esensial protein. Kalau bingung, ini pertanyaan paling sering ini, cara menghitung kebutuhan kalori, nggak ada, nggak bisa dihitung. Yang kita makan berapa banyak, yang kita serap berapa banyak, yang kita gunakan berapa banyak, ini berbeda. Perhitungan itu hanya secara kasar saja, nggak ada perhitungan yang bisa menentukan detail berapa yang kita butuhkan, nggak ada. Kalian bisa cek di sini apa yang harus diperhatikan. Perhatikan itu dias, oke? Cek di sini. Itu untuk kebutuhan protein. Ada lagi istirahat berkualitas, bukan istirahat yang lama. Itu juga saya kemarin bahas. Kalian bisa cek di deskripsi, ntar saya bagikan di deskripsi. Seperti itu. Pikiran positif. Hubungannya apa? Dengan produksi hormon. Hormon katabolik, anabolik. Kalau stres, katabolik yang berkuasa, yang merajalela, yang mendominasi. Kalau pikiran kita positif, enjoy, happy, hormon anabolik bisa mendominasi. Sedangkan dalam pembentukan otot kita butuh hormon anabolik. Oke? Maksudnya pikiran itu ya seperti itulah. Jadi kalau membentuk otot itu kan nggak hanya latihannya saja, banyak. Cuman dalam latihan, nah mekanisme hypertrofi itu ada pertanyaan seperti itu. Mana yang bagus? Sekali langsung sampai selesai atau sehari berkali-kali? Nah itu kalian bisa menentukan sendiri. Menurut kalian yang mana? Kalau dari sisi latihannya, ya jelas saya lebih menganjurkan yang sekali latihan satu sesi sampai selesai. Hard set, tapi setiap orang kan punya kesibukan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kalian sibuk sama sekali nggak ada waktu, cuman ada waktu 10 menit setiap istirahat, ya monggo. Daripada enggak, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Pagi push up 50, siang 50, sore 50, malam 50. Ya nggak apa-apa. Nanti pembentukannya terhambat. Slow progress is better than no progress. Oke? Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like. Subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung, ayo gabung WBI, workout bareng IDN. Kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kebugaran, fitness, latihan, entah itu latihan rumahan, latihan di gym, atau latihan tanpa alat, bodyweight exercise, kalian bisa bertanya melalui grup itu. Tapi pertanyaannya juga jangan asal ada yang posting, "Bang, kasih saran dong." Lah, tujuanmu apa? Ya udah, biasanya saya balas aja saran. Kan minta saran, yaitu saran. Jadi kalau mau tanya juga yang ini dikit lah, berbobot dikit lah. "Bang, saya sudah melakukan A, B, C, D, tapi kok kayaknya masih kurang ya. Ada tips lain nggak?" Nah, seperti itu. "Bang, saya sudah melakukan jadwal latihan seperti ini. Adakah yang lebih efektif nggak?" Nah, seperti itu. "Bang, perasaan kok saya push up tiap hari nggak ada perubahan, atau pertumbuhannya itu perkembangannya kurang. Saya harus bagaimana? Apakah perlu dirubah?" Nah, seperti itu. Oke, buat yang belum gabung, gabung. WBI, workout bareng IDN.